pertama adalah kata yang banyak tidak disukai orang. Lama jalannya, panjang sekali prosesnya. Kapan selesai? Semua yang bermakna waktu yang tidak sedikit adalah yang paling dihindari di kehidupan sehari-hari, pergaulan, bahkan di dalam proses hukum. Halo semua, di podcast ini akan dibahas sesuatu yang menyebabkan proses persidangan perdata terhindar dari waktu yang panjang. Kira-kira apa ya? Langsung aja dengarkan podcast ini bersama saya, Putri Indah Permata, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2021. Seperti yang udah disampaikan tadi, kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik tentang hukum acara perdata. Yap, kita akan bahas tentang putusan Versteeg. Mungkin kata itu masih asing di telinga kita, tapi percayalah, kata ini memiliki makna yang besar yang harus kalian tahu. Lalu, apa sih putusan Versteeg? Mengapa kita harus tahu tentang itu? Putusan Versteeg merupakan putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas suatu perkara atau gugatan pada sidang pertama, di mana pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak juga mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan Versteeg ini diambil dengan tujuan untuk mendorong para pihak untuk mematuhi tata tertib beracara guna menghindari pemeriksaan perkara secara sewenang-wenang serta memakan waktu yang lama yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara atau gugatan di pengadilan. Lalu, apa sih dasar hukumnya? Yap, kalian harus tahu, dasar hukum dari putusan Versteeg ini adalah pasal 125 ayat 1 Hir. Lalu isi putusan Versteeg itu bagaimana? Apakah perkara dianggap gugur atau perkara dimenangkan oleh penggugat karena tergugat tidak hadir? Pertanyaan yang menarik banget. Jadi isi putusan Versteeg itu dapat berupa 3 hal. Yang pertama, mengabulkan gugatan seluruh atau sebagian. Yang kedua, menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum. Yang ketiga, menyatakan gugatan ditolak apabila tidak beralasan dengan tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan gugatan. Pastinya, kalian bertanya-tanya nih, mengapa sih hakim bisa menjatuhkan putusan Versteeg pada suatu perkara? Kira-kira apa ya? Kalian harus tahu, jika hakim tidak bisa langsung menjatuhkan putusan Versteeg, begitu saja. Ada syarat-syarat suatu perkara atau gugatan dapat dijatuhkan putusan Versteeg. Lalu, apa saja sih syaratnya? Berdasarkan pasal 125 ayat 1 Hir, dapat kita lihat nih, syarat-syarat dari putusan Versteeg, yakni 1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. 2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dan yang ketiga, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Bila pihak tergugat tidak menerima putusan Versteeg ini, apakah pihak tergugat dapat kembali mengajukan perkaranya ya? Jawabannya pastinya bisa banget. Upaya pihak tergugat untuk kembali mengajukan gugatan tersebut disebut dengan upaya hukum verzer. Nah, upaya hukum ini dapat ditempuh oleh tergugat jika tergugat telah membayar perkara. Pasti kalian juga sudah pusing banget ya dengarnya. Maka dari itu, kita cukupin dulu pembahasan kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.